Mulai dari Singapura hingga Thailand mengalami kasus kenaikan COVID-19. Ada varian baru muncul, patutkah kita waspada? Dan bagaimana antisipasi Kementerian Kesehatan? Kita akan menanyakannya dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Bu Widiawati. Selamat malam, Bu Widya. Selamat malam, Mbak. Bu Salam Widya, sehat. terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Bu, kita langsung bahas soal varian baru JN1. Nah, ini sebenarnya varian JN1 ini apa gejalanya? Eh, Kemudian risiko atau tingkat bahaya varian ini seperti apa? saya putus di saya ini, saya yang putus atau Mbak yang putus nih? Bu Widya, bisa mendengar Ya, jelas suara saya? Oke, baik. Ibu, ini putus. kan baik, ini kan muncul varian baru, varian JN1. Nah, ini sebenarnya apa gejalanya? Apakah berbeda dengan varian Omikron atau varian-varian COVID-19 yang sebelumnya? Kemudian risiko atau tingkat bahaya varian ini seperti apa, Bu Widya? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari gejalanya, COVID itu sama, hampir sama. Jadi ada beberapa gejala yang sudah kita kenal, belajar dari COVID yang tahun 2022, 2020 bahwa misalnya hidung berair, kemudian sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, kemudian demam, terus merasa tidak enak badan, terus mungkin kadang-kadang juga kalau misalnya sudah parah sampai diikuti dengan apa namanya, hilangnya indera perasa dan penciuman. Gejala COVID itu semua hampir sama, kecuali kalau kemudian kalau dia menjadi lebih parah. Nah, ini yang harus selalu dijaga dan tadi seperti dikatakan oleh Dr. Arifin, juga dengan Pak Budiman, segala macam, tetap protokol kesehatan yang harus dilakukan. Jadi kita sebetulnya kita banyak sekali belajar di tahun 2020 dengan kejadian COVID dan berterima kasih juga dalam segi positifnya bahwa sampai saat ini protokol kesehatan contoh yang paling dekat adalah kalau kita pergi dengan angkutan umum atau kalau kita lihat di jalan kemudian kita di dalam mobil kita lihat orang masih banyak sekali yang pakai masker. Kita nggak tahu apakah mereka itu penderita atau mereka hanya menghindar, tetapi kebiasaan yang baik itu sudah berjalan. Dan kemudian yang kedua juga tadi dikatakan Pak Dr. Arifin bahwa jangan panik. Iya, karena memang kita sudah mempunyai kekebalan tubuh gitu kan. Terus udah gitu kalau panik maka mungkin akan gejolak di dalamnya membuat kita jadi jatuh sakit malah sebetulnya. Jadi tenang saja, kita punya kekebalan tubuh, kita punya protokol kesehatan yang sudah dijalankan oleh masyarakat umum dan tingkat keparahannya tidak terlalu parah seperti dikatakan bahwa masih dalam jalur yang aman saat ini. Jadi pencegahan-pencegahan dan juga gejala yang dilakukan sebenarnya sama hampir mirip dengan COVID yang tahun 2020. Itu, Mbak. Oke, tapi apakah varian JN1 ini sudah masuk ke Indonesia, Bu Widya? Meskipun memang masih dalam kategori aman, kemudian prokes juga masih tetap dilakukan di masyarakat, patutkah kita waspada? Saat ini sebetulnya kalau yang dari bulan yang minggu ke-19 ini sebetulnya sudah ada COVID, udah ada COVID. COVID itu sebenarnya gini loh Mbak, COVID itu nggak hilang betul sebetulnya, gitu ya, belum hilang betul. Tetapi karena kita sudah protokol kesehatan, sudah ada kekebalan tubuh, sudah melakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh pemerintah atau edukasi, itu nggak kenapa-kenapa. Dan kalau misalnya nggak enak badan di rumah, jangan pergi. Nah, penemuan-penemuan kasusnya tidak terlalu banyak, tadi 28 orang dan sudah sembuh, sudah tidak ada apa-apa. Itu di sekitar Banten, ke Jakarta dan Jawa Timur. Untuk variannya, ya varian yang ada yang saat ini kadang JN1 itu kan tidak terlalu turunan Omikron itu tidak terlalu menular. Jadi kuncinya adalah betul jangan panik. Tetap pada protokol kesehatan dan kita terus beredukasi kepada masyarakat dan pemerintah terus melakukan surveillance, melakukan pemeriksaan, kemudian monitoring dan evaluasi. Itu tidak pernah lepas dari kegiatan-kegiatan surveillance. Oke, terakhir Bu Widya, ini kan tadi sudah disebutkan bahwa surveillance ataupun pengawasan masih terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tapi ada antisipasi lain atau mungkin langkah tambahan dari Kementerian Kesehatan untuk bisa mungkin meminimalisir dampak varian baru ini meskipun memang masih dalam kategori aman atau mungkin untuk membiasakan kembali protokol kesehatan di masyarakat yang mungkin sebagian masih sudah terbiasa tapi sebagian lainnya mungkin sudah lupa-lupa ingat begitu Bu Widya.
Ya, jadi semacam himbauan kali ya Mbak ya, gitu ya, himbauan buat masyarakat Indonesia. Jadi yang pertama nggak pernah bosen loh, kita nggak pernah bosen dan juga semua tenaga kesehatan nggak pernah bosen untuk bilang bahwa tetapkan selalu terapkan protokol kesehatan. Kemudian contohnya apa aja sih? Cuci tangan pakai sabun atau kalau nggak ada kita bawa hand sanitizer. Contoh yang paling dekat, protokol kesehatan itu tadi sudah saya katakan berjalan dengan sangat baik. Eh, Perhatikan saja, banyak sekali kalau wanita ya, kalau laki-laki mungkin dimasukin di dalam tas atau di kantong. Di tas-tas mereka tuh udah ada hand sanitizer doh. Dan kalau saya lihat di jalanan mereka kalau habis ngapain pegang-pegang kemudian disemprot hand sanitizer. Satu kegiatan positif yang kita ambil dari kejadian di COVID 2020. Kemudian pakai masker kalau mengalami gejala batuk atau pilek, termasuk yang paling penting dikatakan Pak Budiman juga kelompok rentan dan komorbid. Ini penting sekali. Mau sehat, mau sedang tidak, kalau misalnya harus keluar, kelompok rentan dan komorbid ini sebaiknya pakai masker, bawa hand sanitizer. Apalagi di daerah kerumunan, kalau bisa dihindari gitu ya. Kemudian penerapan etika batuk dan bersin itu harus tetap dijalankan. Nah, kalau sedang sakit, ini nggak pernah bosan juga kita mengatakan, jangan keluar rumah, istirahat sampai sehat. Tapi kalau memang harus banget keluar rumah karena ada pertemuan, ada rapat penting, pakailah masker, terapkan protokol kesehatan. Terus kalau misalnya sampai udah nggak enak di rumah, misalnya kok kurang nyaman gitu ya, nah periksakan ke dokter, konsultasi dengan dokter, kemudian mengikuti anjuran dokter apa yang harus dilakukan. Dan juga kalau bisa jangan pergi ke wilayah-wilayah yang misalnya disarankan untuk jangan deh ke wilayah itu gitu ya. Jadi itu diikuti. Jadi sekali lagi protokol kesehatan yang kita dapat di 2020 terapkan kembali, terperketat, jangan panik. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, makan sehat, olahraga 30 menit setiap hari, 5 hari dalam seminggu, kemudian berpikir bahagia, itu membuat semua hormon akan bergerak dengan baik. Gitu Mbak. Baik, protokol kesehatan jangan sampai diabaikan atau dilupakan. Jadi tidak hanya labubu ya Bu ya yang digantung di tas, tapi juga mungkin hand sanitizer bagi yang suka lupa membawa atau memasukkan ke dalam tas. Terima kasih untuk waktu dan juga informasinya juru bicara Kementerian Kesehatan Bu Widiawati. Selamat malam Bu Widya. Selamat malam, salam sehat Mbak.